Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita bisa melanjutkan lagi untuk pembahasan soal PTS ya. Nomor 31 sampai nomor 35 ya. Ya, silakan disimak ya videonya dengan baik. Ya, baik anak-anakku sekalian, kita melangkah ke nomor 31 ya. Untuk soal nomor 31. Nah, ini soal juga adalah soal mudah ya. Nah, ini tidak boleh lagi ada yang keliru atau salah ya soalnya. Soal nomor 31 kita disajikan gambar ya. Nah, di sana ada angka 32. Nomor 31 ya. Ada angka 32, ada angka negatif 34, ada angka negatif 211, ada angka 113, ada angka negatif 420. Nah, ini perintahnya adalah tulislah bilangan bulat di atas beserta cara membacanya ya. Artinya ditulis dalam bentuk huruf ya. Ini berarti 32 ya. Yang ini negatif 34 ya. Negatif 34 ya. Nah, dan seterusnya ya. Nah, Pak itu nggak perlu inilah. Antum pasti sudah lebih pintar. Ya, nomor 31. Oke, kita lanjut ke nomor 32. Soal nomor 32. Ini soal tentang suhu ya. Suhu mula-mula sebuah ruangan ya, suhu awal ya. Pak itu tulis S1 ya. S1 itu suhu awalnya adalah negatif 5 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah dihidupkan penghangat ruangan, jadi dihidupkan penghangat ruangan, suhunya naik menjadi berarti S2-nya ya, suhu setelahnya yaitu menjadi 20 derajat Celcius ya. Berapakah besar kenaikan suhu pada ruangan? Nah, pertanyaannya adalah berapa besar ya? Besar kenaikan suhu. Kenaikan suhu. Nah, kalau yang ditanyakan adalah kenaikan suhu, berarti antara negatif 5 sampai 20 ya, sampai 20 itu berapa? Ya. Nah, artinya misalnya ya. Pak itu tulis di sini 2 naik ke 10 ya. 2 sampai 10. Antaranya ini naiknya berapa? Antaranya 2 sampai 10. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah 10 dikurang 2. Berarti berapa? Adalah 8. Sama dengan ini, ya. Sama dengan soal yang di atas. Nah, dibaliknya, ini tadi S1-nya, misalnya ya, ini S2-nya. Nah, berarti kalau mau dikerjakan S2-nya duluan baru dikurang S1-nya ya. Oke. Kita hapus ya. Nah, berarti S2-nya dikurang S1. Kenaikan suhu, Pak itu tulis KS ya. Kenaikan suhu itu S2 dikurang S1. S2-nya berapa? S2-nya adalah 20. Nah, kemudian dikurang S1-nya berapa? Negatif 5. Ya. Nah, lihat ada penumpukan tanda ya. Negatif dikali negatif. Karena sama tandanya berarti berubah menjadi positif. 20 ditambah 5. Hasilnya adalah 25. Jadi kenaikannya itu ada 25 derajat Celcius ya. Kenaikan suhunya. Ya, Celcius. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33 ya. Nah, soal nomor 33. Ya, soal nomor 33, panahan adalah salah satu olahraga yang Rasulullah SAW sunnahkan. Pada perlombaan papan panahan, aturannya sebagai berikut. Yang pertama, hitam ya. Hitam ya. Tanda hitam kalau dikena skornya 5 ya. Tulis ya. Kuning, kalau kena kuning
di panah kena kuning, tanda warna kuning, skornya 2. Kalau merah, skornya negatif 1. Nah, kemudian kalau warna biru, skornya negatif 3. Nah, kita lihat nadif ya. Nadif. Nah, Pak itu tulis di atas di sini ya. Nah, ini nadif sini ya. Anggap saja. Nadif membidik 10 kali. Nah, nadif membidik 10 kali. Bidik. Nadif membidik 10 kali. Dengan hasil 3 panah mengenai bidang hitam. Hitam ya, kena 3. Ya. Nah, kemudian kuning, 2 panah mengenai bidang kuning ya, 2. Kemudian 2 panah mengenai bidang merah ya, 2. Sisanya mengenai bidang biru. Nah, sisanya mengenai bidang biru. Berarti karena nadif membidik kena 10 kali ya. Nah, sedangkan ini baru berapa? 3 tambah 2 5 tambah 2 7. Nah, berarti masih ada berapa sisanya? 10 kurang 7 3. Berarti nadif mengenai bidang biru sebanyak 3 kali. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Berapakah skor yang diperoleh nadif ya? Nah, soalnya ya, skor yang diperoleh nadif. Nah, bagaimana? Kita kalikan ini ya. Kita kalikan. 5 dikali 3 15. 2 dikali 2 4. Negatif 1 dikali 2. Negatif, ini tandanya negatif, di sini positif ya. Beda tanda berarti hasilnya negatif. Negatif 1 kali 2 negatif 2 ya. 3 dikali 3 9 ya. Tandanya negatif ya, beda tanda. Berarti negatif 9. Dijumlahkan. Nah, jadi 15 ditambah 4 ditambah negatif 2 ditambah negatif 9 hasilnya berapa? Ini dulu yang dihitung ya, yang sama tandanya ya. 15 tambah 4 berapa? 19. Nah, ini positif dikali negatif, beda tanda, berarti negatif 2. Positif kali negatif, beda tanda lagi, berarti negatif 9 ya. 19 dikurang 2 dikurang lagi 9, berapa hasilnya? 19 dikurang 2 kurang 9. 19 kurang 2 berapa? 8 7 17 dikurang 9. 17 kurang 9 berapa? 8 ya. Jadi skornya nadif adalah 8. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 34. Betul ya? Kalau ada yang salah silakan nanti dikoreksi. Oke, soal nomor 34. Pada umumnya aturan zakat fitrah adalah 2,5 kg beras untuk 1 orang ya. Kita hitung ya, 1 orang sama dengan 2,5 kg ya. Fahiroh memiliki 2 orang kakak ya. Fahiroh punya 2 kakak. Nah, kemudian 3 orang adik, 3 adik. 1 ayah, 1 ibu. Nah, jangan dilupa ya, jangan dilupa fahirohnya fahirohnya juga harus dihitung ya. Fahiroh. Kenapa fahiroh dihitung? Karena ya, soal yang diminta adalah maka berapa kilogram beras
berapa kilogram beras yang harus dikeluarkan untuk berzakat ya dalam satu keluarga ya. Berapa kilogram beras yang harus dikeluarkan. Nah, bagaimana? Kita jumlahkan dulu yang ini. Ya. Nah, 2 kakak, 2 orangnya dulu ya, orang. Kita jumlahkan ya, 2 orang kakak ditambah 3 orang adik, ditambah 1 ayah, ditambah 1 ibu, ditambah Fahiroh sendiri. Berarti berapa? 2 tambah 3, 5, 6, 7, 8. 8 orang. Nah, kalau 8 orang, 1 orang 2,5 kg. Berarti 8 orang ini ya, zakat ya, Z. 8 dikali 2,5. Wah, berapa nih 8 kali 2,5? Kita hitung di sini ya. 2,5 dikali 8 atau sebaliknya ya, bisa. 5 dikali 8 40, simpan 4. 2 kali 8 16. 16 ditambah 4 20. Nah, ingat ada 1 angka di belakang koma. Berarti komanya ditaruh di sini. Ya, karena belakangnya 0 tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya adalah 20 kilogram beras ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir ya, soal nomor 35. Baik, itu hapus ya. Oke ya, soal nomor 35. Nah, ini di sini ada kesalahan penulisan soal ya, nanti Pak Tito tambahkan ya. Skor kompetisi matematika adalah 4 untuk jawaban benar. Pak Tito tulis ya. ya. Benar, skornya 4. Ya. Kemudian sebentar ya, Pak Ito ganti dulu spidol. Kemudian tidak menjawab, atau Pak Ito tulis T ya, tidak menjawab, itu skornya 0. Nah, menjawab tapi salah, skornya negatif 1 ya. Haris tidak menjawab 6 soal. Nah, tidak menjawab berarti ini ya, tidak menjawab 6 soal. Dan menjawab tapi salah 5 soal ya, salah ya yang ini berarti 5 soal. Kemudian berapa skor yang diperoleh Haris? Nah, ini harusnya masih ada tambahannya ya. Berapa skor yang diperoleh Haris jika soal olimpiade tersebut adalah 50 ya. Jadi soalnya ada 50. Pertanyaannya, skor Haris adalah titik ya. Oke. Nah, kalau soalnya 50 ya. Soalnya ada 50, menjawab salah 5, tidak menjawab 6, sisanya berapa? Nah, itulah jawaban benar Haris ya. Nah, jawaban benarnya soalnya 50 dikurang tidak menjawab 6 dikurang menjawab salah 5. Yang ini ya. Nah, berarti Haris menjawab benar berapa? 50 kurang 6 kurang 5. 39 ya. Ya. Nah, nanti dihitung ya. 39. Jadi Haris itu menjawab 39 benar. Nah, kalau sudah didapat seperti ini, kita kalikan ya. Benarnya 39. Tidak menjawab 6. Salah menjawab 5 ya. Nah, ini poin-poinnya. Negatif 1 kalau salah, tidak menjawab kalau 0, benar kalau 4. Berarti 4 dikali 39 berapa? Kita hitung di sini ya.
39 kali 4 ya. 9 kali 4 36. 3 dikali 4 12. 12 tambah 3 15. 156 ya. 0 dikali 6 0. Negatif 1 dikali 5 negatif 5. Kok negatif 5? Karena beda tanda. Di sini negatif, di sini positif. Karena beda tanda, maka hasilnya sudah pasti negatif. Nah, negatif 5. Kemudian dijumlahkan, itulah skornya Haris. Ya. Skor Haris SH 156 ditambah 0 ditambah negatif 5 ya. Nah, 156 ditambah 0 156 ya. Nah, ini tandanya ya. Positif bertemu negatif. Nah, positif dikali negatif beda tanda berarti negatif 5. Nah, jawabannya skor Haris adalah 151. Oke ya. Nah, itu pembahasan untuk soal-soal PTS uraian ya. Alhamdulillah sudah selesai. Silakan dipelajari dengan baik. Mudah-mudahan Pak itu doakan semoga ketika antum menjawab soal-soal PAS-nya dimudahkan ya. Oke, cukup demikian dari Pak Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.